Duo Belanda santer dirumorkan akan segera bergabung ke London Biru. Jorel Hato dan Xavi Simons, jika rumor yang beredar benar, maka selangkah lagi mereka akan resmi berseragam Chelsea. Bagaimanakah update terbaru pemain duo Belanda itu? Apakah mereka akan segera here we go menuju Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan duo Belanda menuju Chelsea sebagai berikut. Jorel Hato merupakan seorang center back yang fasih menggunakan kaki kiri. Beroperasi sebagai left back atau LB dan juga sebagai left center back atau LCB, pemain berusia 19 tahun ini diproyeksikan sebagai penerus dan pesaing dari Marc Cucurella untuk memperebutkan satu tempat di posisi kiri pertahanan Chelsea. Memiliki bandrol harga sebesar 50 juta euro, Chelsea sedang berusaha untuk menego sang pemain dengan Ajax Amsterdam. Personal agreement atau kesepakatan pribadi tidak menjadi persoalan karena sang pemain, menurut rumor yang beredar, telah memantapkan hati untuk memilih Chelsea sebagai klub barunya. Gaji sebesar 120.000 euro per minggu dikabarkan telah disepakati oleh Hato dan juga Chelsea. Setelah pembicaraan secara pribadi telah rampung, maka update terbaru dari transfer ini adalah Chelsea sedang dalam pembicaraan dengan Ajax mengenai harga sang pemain. Tawaran pertama sebesar 35 juta euro telah diberikan oleh The Blues dan sedang menunggu jawaban dari pihak Ajax. Chelsea memberikan harga 35 juta euro karena menurut mereka itu adalah harga yang pas dan harga yang sama seperti transfer Jurriën Timber ke Arsenal. Namun menurut kami, kedua klub akan bersepakat di harga 40 sampai 45 juta euro dan Jorel Hato akan resmi berseragam Chelsea sebentar lagi. Hato yang juga masuk ke dalam radar transfer dari Arsenal, Liverpool, dan Real Madrid, The Blues harus mewaspadai mereka dan secepat mungkin untuk merampungkan transfer ini. Kalau menurut kalian Blues, apakah Chelsea harus memburu Hato atau mencari pemain lain untuk bermain di posisi bek kiri? Berapakah harga yang pantas untuk memboyong Jorel Hato dari Ajax Amsterdam menurut kalian? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Xavi Simons. Xavi Simons adalah nama pemain muda selanjutnya atau biasa disebut youngster yang akan direkrut oleh manajemen Chelsea. Pemain yang mampu beroperasi di semua lini penyerangan menurut rumor yang sama, yaitu tak lain dan tak bukan dari seorang expert di bidang transfer pemain, Fabrizio Romano, sudah menyetujui personal agreement dengan The Blues. Berusia 22 tahun dan sudah menjadi tulang punggung baik di timnas Belanda maupun RB Leipzig di Liga Jerman, Xavi Simons merupakan pemain yang eksplosif ketika di depan gawang. Xavi Simons akan menambah kedahsyatan lini serang Chelsea yang kini telah memiliki Cole Palmer, Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap, dan Nicholas Jackson. Berkontribusi sebanyak 19 gol dari 33 penampilan di musim 2024-2025. Hal ini menandakan Xavi Simons merupakan pemain yang penting untuk RB Leipzig. Memiliki bandrol harga sebesar 65 juta euro, Chelsea akan mencoba menego harga sang pemain dan menawarkan Carney Chukwuemeka yang dirumorkan RB Leipzig juga tertarik kepadanya. Hal ini menjadi kabar bagus untuk The Blues karena jika memang benar demikian, maka kedua klub tak perlu saling jual mahal dan bisa merampungkan transfer secepat mungkin. Ketika sedang bernegosiasi, The Blues harus mewaspadai Bayern Munich yang dirumorkan juga sangat tertarik kepada Simons dan ia siap menikung Chelsea jika ada kesempatan. Xavi Simons sebenarnya mempunyai skill set yang mirip dengan Joao Felix. Yang membedakan adalah Simons memiliki kemampuan dribbling
dengan dibarengi shooting dan end passing yang lebih berbahaya dari Joao Felix. Sedangkan dari segi etos kerja, Xavi Simons jauh lebih baik dibandingkan dengan Joao Felix yang malas-malasan ketika sedang melakukan pressing. Jadi menurut kami, Chelsea sebaiknya sebisa mungkin untuk mendatangkan Simons ke London Biru. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika melihat lini depan yang dimiliki Chelsea saat ini, apakah Chelsea masih perlu untuk mendatangkan Xavi Simons? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Jika dari tadi kita membahas kelebihan dari transfer ini, maka kita juga harus membahas kekurangan dari transfer ini. Karena sudah pasti, jika ada kelebihan, pasti akan ada juga kekurangannya. Mari kita bahas secara singkat saja sebagai berikut. Dimulai dari Xavi Simons, seperti kita tahu, jika ada pemain yang bersinar di Liga Jerman, maka itu bukanlah parameter atau jaminan mereka juga akan bermain bagus di Chelsea. Chelsea harus menimbang dengan tepat keputusan mereka apakah transfer Xavi Simons ini perlu dilanjutkan. Timo Werner dan Christopher Nkunku yang notabene juga merupakan pemain yang bersinar di Liga Jerman bersama RB Leipzig. Namun ketika mereka berdua didatangkan oleh Chelsea, permainannya tak mirip dengan yang mereka tunjukkan ketika bermain di Liga Jerman. Liga Inggris adalah liga yang mengandalkan fisik dan juga timing dalam mengambil keputusan. Jika benar Xavi Simons datang ke Chelsea, semoga ia tak seperti senior-seniornya dulu yang bisa dikatakan gagal meskipun mereka berhasil mempersembahkan trofi UCL dari Werner dan trofi Club World Cup dari Nkunku. Sementara untuk Jorel Hato, keputusan manajemen untuk merekrut pemain muda yang ditugaskan berotasi dengan Marco Kurela menurut kami agak sedikit riskan. Pemain muda berusia 19 tahun tentu menginginkan menit bermain yang banyak dan ini bisa menjadi bumerang untuk Enzo Maresca jika tak mampu memberikan menit bermain yang cukup untuk Jorel Hato. Seperti kita tahu, Marco Kurela bermain sangat luar biasa di musim 2024-2025 dan jika ia tetap konsisten seperti itu, nampaknya posisi bek kiri tak akan bergeser dalam waktu dekat ini. Jika memang benar Jorel Hato bergabung bersama Chelsea, maka ia harus berusaha dan bekerja ekstra keras untuk mampu merebut hati Enzo Maresca. Berikut adalah ulasan kami mengenai kabar duo Belanda yang sedang on the way menuju Chelsea. Semoga mereka berhasil didatangkan oleh manajemen The Blues dan tentu saja mereka berdua akan menaikkan Chelsea ke level selanjutnya. Semoga di musim depan trofi-trofi bergengsi akan hadir satu persatu untuk menghiasi lemari trofi dari The Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.